3. Dirgahayu Indonesiaku, semangat persatuan terus dikobarkan. 76 tahun Indonesia Merdeka, semoga menjadi momentum kebangkitan kita bersama. Dengan semangat Hari Kemerdekaan RI ke-76, bersama-sama kita berjuang melawan pandemi COVID-19. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kami, Biro 3 mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Jaya Nusantara. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Saya mewakili BEMU ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan NKRI yang ke-76, Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu Republik Indonesia Yang ke-76. Freedom is never dear at any price. It makes My heart Beat with pride. its breath of life. Happy Independence Day. Saya beserta seluruh staf Biro Administrasi Akademik mengucapkan Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-76. Jayalah Indonesiaku. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dalam kehidupan ini, hanya satu yang kita punya, yaitu keberanian. Tanpa keberanian, apalah arti kehidupan? Kami dari FKHUM UKDW mengucapkan, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Keberanian telah membawa kita ke pintu gerbang kemerdekaan. Marilah kita selalu berani merawat kemerdekaan tersebut dengan pendidikan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Ayo bersama kita berani dalam merdeka belajar. Berani merdeka, merdeka dalam keberanian. Merdeka. Lekas pulih bangsaku, lekas kembali ke normal. Perayaan kemerdekaan RI yang ke-76 Semoga menjadi titik balik melawan COVID-19. Merdeka! Merdeka! Selamat ulang tahun negeriku tercinta Indonesia. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Majulah terus bangsaku. Merdeka! Perpustakaan UKDW mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semangat, pasti bisa. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kami mewakili PPLK UKDW mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. tim KKN reguler UKDW mengucapkan di sana padi, di sini jagung, dipanen untuk makan bersama. Adil dan makmur harus dijunjung agar semua merasakan arti merdeka. Dirgahayu negeriku yang ke-76. Semoga makin jaya. Biro 4 mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Jayalah negeriku, makmurlah bangsaku, dan juga majulah UKDW-ku. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk membacakan sambutan upacara pengibaran bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-76 tahun 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Warga Yogyakarta yang patriotik, merdeka! Hari ini 17 Agustus 2021, tepatnya jam 10 pagi, 76 tahun yang lalu,
Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, jika hari ini kita memperingatinya, hendaklah kita bersyukur atas berkat rahmat kemerdekaan yang telah dilimpahkan olehnya kepada bangsa Indonesia. Peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ini, meski beda ruang dan waktu, rasanya ada kesamaan situasi, sama-sama di saat chaos yang serba kacau. Saat proklamasi 1945, kita masih di bawah kekuasaan Dai Nippon dan bayang-bayang kembalinya kolonialis Belanda. Situasi kekacauan yang sama kini juga sangat terasakan kehadirannya, meski beda wujudnya. Kita berada dalam cengkraman COVID-19 yang telah menyebar menjadi pandemi global. Setiap chaos hendaknya jangan dipandang sebagai negatif chaos, melainkan sebuah positif chaos yang membuka peluang kemajuan. Dulu, meski dalam ancaman Kompetai, Gestaponya bala tentara Jepang, dari bangsa terjajah menjadi merdeka dan berdaulat. Pemahaman chaos negatif karena by design dengan fondasi struktural dan sosiokultural yang rapuh, keanekaragaman dipaksakan menjadi keseragaman, dinamisitas ke stabilitas, heterogenitas ke homogenitas, yang ditumbuhkan berbagai bentuk ketakutan yang berbeda-beda dan ketakutan akan ketidakberaturan. Karena mewarisi sifat Amtenar Belanda sebagai sekedar administrator, maka aparat birokrasi pun ketakutan melanggar aturan, meski rakyat butuh uluran tangan dan campur tangan pemerintah secara cepat. Maka harus kreatif berupaya mencari solusi yang angkutable. Padahal, bukankah keamanan dan keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi? Mestinya dunia harus dilihat sebagai tumbuhan rambat yang tumbuh menjalar secara keotik. Sebagai model pertumbuhan, rizoma memiliki prinsip dasar konektivitas. Rumput tiada henti menghubungkan dirinya dengan akar rumput lain dengan pola tidak beraturan. Sebagai tumbuhan yang menjalar di dalam tanah, rizoma menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Tanaman dengan sistem rizoma membiak secara vegetatif alami, terjadi dengan sendirinya menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Maka, jika COVID dipandang layaknya rizoma, kita berpotensi menumbuhkan rimbang dan tunas yang memunculkan daun. Dengan metafora rizoma ini, pandemi pun bisa ditempatkan sebagai positif chaos yang menyemai banyak peluang pertumbuhan. Artinya, terhadap penyebaran virus itu, kita harus bekerja di rumah. Maka muncullah kreativitas. Kita dipaksa untuk sering mencuci tangan dan memakai masker. Dampaknya kita terbiasa dengan budaya bersih. Dampak lanjutannya setiap komunitas akan bersikap lebih peduli lingkungan. Maka kerusakan alam pun bisa terkurangi secara signifikan. Warga Yogyakarta yang patriotik, hari ini bertepatan dengan pemberlakuan kebijakan PPKM yang baru. Saya berharap dengan langkah-langkah pengetatan yang selama ini telah dilakukan bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kesatuan aglomerasi dapat menunjukkan tren yang terus membaik. Dalam kaitan itu, saya sudah mengingatkan bahwa pepatah mangan ora mangan wakton kumpul yang dulu lekat sebagai ikatan kekerabatan kita
kini tidak tepat lagi untuk dijadikan anutan keluarga. Karena itu, bagi yang terpapar harus berbesar hati dan rela dipindahkan ke shelter atau isolasi terpadu secara berjenjang. Jika penularan di tingkat keluarga dan room RT bisa dihentikan, insya Allah secara bertahap kondisi kita akan terus membaik hingga bisa hidup normal kembali dengan cara baru. Saya mengajak seluruh warga untuk menumbuhkan optimisme dan saling percaya antar kita untuk melawan COVID yang tidak bisa diramalkan sampai kapan berakhirnya. Konsekuensinya, kita harus siap hidup harmoni dengannya. Dengan penemuan vaksin, bahkan mungkin nanti obat anti-COVID akan bisa memberi jaminan kesehatan dan rasa aman. Kita juga harus percaya bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Dengan pandangan seperti itu, marilah kita eratkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk membangun generasi tangguh, pantang menyerah yang menjadi lahan penyemai bertumbuhnya generasi yang kemudian. Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, menunjukkan jalan lurusnya agar segera bisa keluar dari jeratan COVID-19 dengan semangat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayulah Indonesiaku. Selamat dan sehat menuju Indonesia maju dan kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 17 Agustus 2021. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono ke-10. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia segera dimulai. Komandan upacara menempatkan diri. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tanggal 17 Agustus tahun 2021. Siap? Laksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maju satu langkah depan, jalan. Luruskan. Lurus.
Langkah tegap, maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. 2 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Bendera, siap. Komando, sang merah putih. Arma! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan, maju. Jalan. Jalan kanan. Jalan. Maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dari para pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bangsa dan negara yang kita cintai. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan amanat oleh Inspektur Upacara. Amanat, istirahat, di tempat. Rek. Segenap civitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana yang saya kasihi. Hari ini kita memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tema yang diangkat dalam perayaan 17 Agustus 1945 ini, perayaan kemerdekaan RI, adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini adalah tahun kedua kita tidak dapat berjumpa secara langsung merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dalam upacara di kampus. Kita merayakannya atau menyelenggarakannya secara virtual. Kita saat ini masih bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Tapi kami melihat bahwa kita semua sudah melihat titik-titik terang, bahwa perlahan-lahan pandemi ini akan bisa kita atasi bersama. Oleh karena itu, kepercayaan dan harapan akan Indonesia yang tangguh, Indonesia yang keluar dari krisis pandemi ini harus senantiasa ada di dalam benak kita. Itu juga yang akan memotivasi kita kalau kita punya kepercayaan diri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita melewatkan masa-masa sulit ini, dan kita bisa berharap
dan mengharapkan masa depan yang lebih cerah. Indonesia tumbuh, Duta Wacana tumbuh, kita semua tumbuh ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, biarlah di tengah-tengah keprihatinan bangsa ini, kita bisa terus berharap dan mendoakan agar kita semua, bangsa negara yang kita cintai ini, bisa segera terlepas daripada krisis maupun pandemi COVID-19 yang sedang kita alami ini. Dan kita berjuang ke arah yang lebih baik. Kami ucapkan juga untuk mahasiswa baru yang bergabung dengan Duta Wacana, selamat datang di Duta Wacana. Selamat bergabung dalam keluarga besar Duta Wacana, yang kita akan menata kehidupan dan masa depan kita yang lebih baik. Biarlah ketika kita lepas daripada pandemi ini, lepas daripada krisis ini, kita bisa makin tangguh dan kita bisa bertumbuh. Itu semua adalah karena penyertaan dan kasih dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa semata-mata. Terima kasih, biarlah kita tetap berpengharapan dan kita bisa menjelang atau menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Pembacaan doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih warga UKDW, marilah kita bersama-sama berdoa mensyukuri hari ulang tahun negara kita yang ke-76. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan, sang kasih dan sumber pengharapan, melalui Kristus Putramu, hari ini kami ingin mengucapkan puji dan syukur atas anugerah kemerdekaan bagi bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Melalui doa ini, kami ingin mengingat kembali segenap perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa kami demi merebut kemerdekaan yang hari ini boleh kami nikmati dan syukuri. Perjuangan mereka di era kemerdekaan tentu saja berbeda dengan perjuangan kami di era pandemi ini. Dari mereka kami belajar untuk berjuang, menjaga kesehatan kami, dan bersabar dalam melampaui segala keprihatinan di masa pandemi yang tidak menentu ini. Di era pandemi ini, kami berdoa dan memohon kekuatan serta kesabaran dari Tuhan, agar kami senantiasa dibimbing dan diberi akal sehat dalam setiap langkah perjuangan kami melawan COVID-19. Ketika ada di antara mahasiswa kami bimbang karena situasi ekonomi orang tua di kampung halaman yang terpuruk akibat pandemi, kami mohon Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menyampaikan keluhan mereka kepada pihak universitas dengan apa adanya, sehingga langkah-langkah solutif bisa dibicarakan bersama. Ketika ada di antara pegawai akademik maupun pegawai pendukung akademik atau mahasiswa dan atau keluarga mereka yang terpaksa harus isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, kami mohon kiranya Tuhan memampukan dan mendorong kami, baik yang telah sembuh dari paparan COVID-19 atau yang sedang dalam proses penyembuhan, untuk bahu-membahu mendobrak segala tabu di seputar COVID-19, serta dimampukan menggunakan akal sehat kami demi mendampingi para isomaners hingga mereka sembuh dan pulih kembali. Ketika ada di antara sivitas UKDW yang mengalami kedukaan akibat wafatnya seseorang yang terkasih di keluarga mereka, baik oleh akibat terpapar COVID-19 atau sebab yang lainnya, kami mohon kiranya Tuhan mendorong kami untuk memberikan kalimat-kalimat penghiburan dan mendoakan mereka, baik secara terucap maupun dalam hati kami masing-masing, agar kiranya mereka pun menemukan penghiburan dari Sang Roh Kudus yang Engkau utus dalam hati mereka. Kiranya uluran bantuan moral dan material yang kami berikan boleh disambut dengan tangan terbuka
lapang dada, dan hati yang ikhlas. Ketika para pemimpin bangsa kami berjuang keras untuk menjaga proyeksi haluan bangsa kami tetap stabil di tengah badai pandemi ini, kami mohon kiranya Engkau berikan kekuatan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta jajaran kabinetnya untuk menjaga amanah yang dimandatkan oleh seluruh rakyat Indonesia ke pundak mereka dengan tulus, jujur, dan hati yang lurus. Oleh sebab itu, kami juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia, kiranya kami juga dimampukan dan diberdayakan guna mendukung perjuangan para pemimpin bangsa kami dengan taat mengikuti program vaksinasi nasional dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun kami berada. Pada akhirnya, terimalah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami segenap warga Duta Wacana. Semoga kami pun dipakai Tuhan menjadi alat untuk meneruskan semangat bangsa dan negara Indonesia dalam mendidik dan mengajarkan hidup dan laku yang benar di hadapan Tuhan, sesama kami, dan bumi tempat tinggal kami saat ini. Segala dosa dan ketidaksempurnaan dalam doa kami mohon kiranya Tuhan mengampuni. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa syafaat ini yang kami naikkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Komandan Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Selanjutnya, kita akan menyaksikan narasi dan pujian yang dipersembahkan oleh Pusat Kerohanian Kampus Universitas Kristen Duta Wacana. Indonesia.
Duta Wacana yang terkasih, merdeka! Nyanyian rayuan Pulau Kelapa yang baru saja kita dengarkan tentunya membawa banyak kenangan bagi kita. Nyanyian yang akrab di telinga kita, di masa pandemi ini, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nusantara meratapi putra-putri bangsa yang sedang berjatuhan karena pandemi. Nyanyian ini ingin mengobarkan kembali semangat perjuangan, bukan melawan penjajah, namun melawan pandemi. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah nyanyian berjudul Indonesia Tanah Airku dari nyanyian Kidung Baru 218. Nyanyian karya Untung Ongko Wijoyo dan Ferdinand Sulaiman ini adalah sebuah pujian syukur atas rahmat Tuhan bagi Indonesia. Nyanyian ini juga merupakan doa kepada Tuhan agar berkat dan rahmat Tuhan senantiasa dicurahkan bagi Indonesia dan bagi insan-insan Indonesia yang sedang berjuang melawan COVID-19. Tetap semangat, jangan putus asa, tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap berpengharapan. Mari kita lawan pandemi dengan iman dan akal sehat. Merdeka!